Halo, selamat malam Sobat Cuan semuanya. Mau pakai filter ah. Uh, Biar halu-halu gitu kan. Halo semuanya, mau pakai filter ah. Pak Rudi, saya invite ya. Hmm, Sudah saya invite Pak Rudi. Halo semuanya, ulala, halo Bulan, halo Ahmad, halo Indra, Halo, halo selamat Rahman. malam. Selamat malam Pak Rudi, apa kabar? Sehat, Bu. Terima kasih. Iya, jadi perkenalan ya, meskipun Pak Rudianto ini sudah terkenal, beliau sering banget diinterview di berbagai stasiun televisi maupun juga media-media, karena beliau adalah direktur dari Panin Asset Management ya Pak ya. Terakhir berarti dana yang dikelola di Panin AM nih berapa nih Pak? Kalau per akhir Februari sekitar 13 triliun, Bu. Nah, ya bayangkan ya, Pak Rudi bersama dengan tim ini mengelola dana 13 triliun. Jadi pastinya view kalau kita ngomongin big fund, berarti kan kita ngomongin juga salah satunya tuh dana dari asset management ya, dari reksadana ya teman-teman. Nah kita mau tahu dong point of view-nya big fund nih kayak gimana sih? Ngeliat market kayak gitu kan. Nah pas banget Pak Rudi ini saya suka banget kalau misalnya dulu saya di CNBC ya interview. Nah benar-benar insightful banget. Semoga kita semua bisa sama-sama malam ini belajar isi gelas dalam artian kita bisa ngerti apa sih yang terjadi kalau suku bunga acuan naik, kemudian the Fed mulai mengurangi balance sheet-nya tuh apa yang terjadi, kemudian aset mana sih yang bisa jadi primadona, sekarang tiba-tiba ada perang sama Rusia, apa efeknya sih? Kayak gitu, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, maaf Pak, saya pembukanya panjang ya Pak. Gak Baik, apa-apa, Bu. langsung aja Pak. Pak Rudi, ini kan sebenarnya ada beberapa risiko yang masuk ke tahun 2022 di market outlook, sering kita bahas juga soal normalisasi kebijakan The Fed, tapering kayak gitu. Tapi sebenarnya ini krisis Rusia Ukraina ini kan di luar market outlook yang sebelumnya. Ada ya Pak kayak Black Swan boleh dikatakan. Nah, apa sih Pak yang perlu kita waspadai nih Pak additional risk dari konflik geopolitik Ukraina dan Rusia Pak? Oke, pertama terima kasih Bu Alin, saya sudah diundang di acara Ibu. Ya, semoga sharing hari ini bermanfaat ya. Nah, Ya, saya dong kemudian Pak senang seorang direktur mau mampir ke Instagram saya kan. ya, ya, Iya saya Pak juga terima lanjut. kasih sudah diundang ya. Jadi yang pertama Bu, apa yang perlu diwaspadai ya daripada geopolitik? Kalau saya melihatnya pertama jangan sampai ini eskalasi ke perang nuklir atau eskalasi yang tadinya urusan cuman Rusia sama Ukraina, sekarang ikut-ikutan, US-nya ikut-ikutan, negara Eropanya ikut-ikutan. Nah, kalau seperti itu akan sangat negatif ya, karena itu adalah skenario terburuk yang tidak diinginkan oleh semua orang. Jadi selama dia tidak eskalasi ke perang nuklir, sama tidak eskalasi ke perang banyak negara, menurut saya itu resiko yang ya sudah. Paling yang kita lihat lebih lanjut adalah ke inflasi saja, karena kan harga komoditas naik sehubungan dengan perang ini. Tapi kenaikan harga komoditas menurut saya ya kalaupun inflasi tinggi mungkin hidup kita lebih susah sedikit, tapi tidak seburuk kalau perangnya sudah perang dunia ketiga seperti itu. Oke, jadi kita kalau risiko terburuk banget eskalasi jadi ya kalau nggak jangan sampai amit-amit ya Pak jadi perang nuklir atau jadi perang banyak negara kayak gitu. Nah, terkait dengan inflasi Kamis ini ya Pak, kalau nggak salah rilis ya Pak ya angka inflasi di Amerika Serikat. Apa yang perlu kita perhatiin nih Pak dari rilis di Amerika Serikat inflasi ini dan efeknya kayak gimana sih ke Indonesia? Oke, angka inflasi US itu masih akan tinggi. Ya, tadinya orang pikir itu bulan Februari tinggi, Maret sudah mulai turun karena faktor low base. Ya. Tahun lalu Mm-mm. itu bulan Februari rendah sekali. Jadi kalau Februari ke Februari dia masih tinggi. Tapi Maretnya sudah agak lumayan. Jadi kalau Maret ke Maret harusnya dia agak turun. Nah, dengan adanya kenaikan harga komoditas seperti ini,
Ya kalaupun turun tidak banyak. Orang sih expect inflasi US itu di akhir 2022 itu bisa ke 5-6% dengan kondisi yang ada. Jadi masih tinggi sih. Karena normal itu cuma Oke. mungkin 2-3%. Sekarang 5-6% seperti itu. Kalau untuk rilis yang minggu depan ini Pak, banyak yang bilang kalau sampai di atas 8% bikin shock sih katanya Pak. Benar nggak sih Pak? Menurut Bapak? Jadi Januari sama Februari itu tinggi. Kan dia hitung inflasinya year on year. Nah, year on year itu kan Mm-mm. berarti dia hitung dari akhir Februari ke akhir Februari, akhir Maret ke Iya. akhir Maret, akhir April ke akhir April. Nah, Mm-mm. akhir Februari itu rendah sekali, Bu. Jadi mau nggak Oke. mau dia punya angka itu tinggi. Kalau yang akhir Hmm. Maret itu sudah lumayan. Jadi Mm-mm. dia sudah agak tinggi sehingga kalaupun bulan Maret ini naik ya eh, harusnya tidak setinggi yang kemarin. Nah, kalau di bulan Maret ini kan baru pengumumannya nanti bulan bulan April nanti ya. April ya. Kalau yang Maret ini sih rasa-rasanya masih 7,5 7-7%. Oke, masih semoga inline dengan ekspektasi publik ya Pak. Kalau misalnya nggak inline itu yang biasanya bikin gejolak. Pak Rudi mau nanya juga dong Pak. Nah tadi kan udah kita bahas soal inflasi. Nah kalau misalnya The Fed ini kan akan ngumumin rate decision ya Pak ya, pengumuman soal suku bunga acuan di Amerika Serikat ini tanggal 15 waktu Amerika, tanggal 16 mungkin waktu Indonesia ya Pak, kita baru tahu. Ini apakah dari statement Powell sebelumnya sudah bisa, maksudnya expected gitu Pak kenaikannya, atau akan dikhawatirkan akan ada surprise-surprise lagi? Kalau misalkan di Bank Sentral Amerika Serikat itu kan sama kayak Indonesia, ada Bank Sentral US, ada Bank Sentral Jakarta, Bank Sentral Batam, Bank Sentral Mm-mm, Surabaya dan seterusnya. Nah, mm-mm. kalau Jerome Powell itu kayak Gubernur Bank Sentral Indonesianya. Nah, kalau Iya. misalnya beliau sudah mengatakan dia mendukung 0,25%, meskipun mungkin ada gubernur bank sentral daerah lain yang mengatakan bahwa harusnya 0,5% atau harusnya 1%, rasa-rasanya yang dari Jerome Powell itu bisa mendukung sih. Harusnya yang lebih jadi perhatian. Nah, uh, market sebenarnya expect naik 0,5%. Jadi dengan kenaikan Hmm, 0,5% itu malah menenangkan pasar sih saya lihat. oke, arahnya akan kayak gitu ya Pak ya. Ya, jadi harga obligasi di 1-2 hari terakhir ini malah naik karena ekspektasi the Fed-nya naikin bunga, tapi tidak seagresif yang orang duga seperti itu. Oke, Pak, kalau di Amerika Serikat kan ini saya baca eh, dana-dana yang di ekuitas, di saham, ini pada larinya ke bonds, Pak, ke surat utang. Anda ngelihat, Anda kayak siaran di TV, Pak Rudi lihat apakah ini juga akan terjadi di emerging markets, misalnya di Indonesia juga, atau gimana? Karena kan belakangan ini justru ekuitas kita anomali ya Pak, kayak beda sendiri gitu dibanding dengan peersnya gitu, ataupun juga sama Wall Street. Gimana Pak pandangannya? Ya, jadi 2020 karena pandemi COVID-19 itu temanya adalah kesehatan dan teknologi. Ya, kesehatan Mm-mm. dulu sih, baru belakangan teknologi. 2021 karena penggunaan teknologi begitu marak, temanya adalah digital, ya, bank digital, teknologi digital, transportasi digital dan lain-lain. Nah, 2022 karena tingginya harga komoditas, maka temanya adalah energi dan komoditi. Sampai ESG saya Mm-mm. terlupakan. Padahal dulu kan orang bilang ESG, batu bara jelek atau apa. Sekarang semuanya sudah control all delete, sudah lupa semuanya. Nah, Indonesia itu di persepsi investor asing itu adalah negara komoditas. Jadi kalau misalkan dalam kondisi temanya adalah komoditas dan energi, dana asing itu akan masuk ke sektor yang berkaitan. Nah, kalau 2020 orang masuknya ke China, masuknya ke US karena di sana ada Pfizer, ada Amazon, Alibaba. 2021 orang masuknya ke Zoom, ke Netflix karena dia digital. 2022 ini orang cari negara penghasil komoditas. Nah, Indonesia diuntungkan. Makanya dana asing itu Wow. anomali kan, net buy-nya luar biasa sekali begitu. Mm-mm. Oke, Anda melihat ini akan cukup panjang Pak, inflow yang terjadi?
Eh, jadi kalau untuk konflik Ukraina dan Rusia, ya ini pendapat orang banyak ya. Saya juga terus terang tidak ahli ya. Tapi paling tidak kalau misalkan Amerika Serikat sama NATO nggak ikut-ikutan, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Ya. Jadi ya sudahlah, cepat ini cepat selesai. Atau mungkin Mm-mm. tetap berlangsung, tapi 2 minggu 3 minggu yang akan datang orang sudah lihat isu yang baru gitu. Nah, jadi Oke. sentimen perang ini akan berlangsung menurut saya paling 1-2 bulan lagi. Mm-mm. Eh, Sama kayak COVID lah. COVID kan waktu di 2021 pas Delta baru diberitakan. Begitu Delta nggak ada, orang sudah lupa. Gitu. Nah, Mm-mm. perang menurut saya juga sama. Mungkin masih akan ada 1 bulan lagi. Nah, tapi harga komoditas yang tinggi itu akan, kalau misalnya masih bertahan cukup lama, menurut saya sentimen di komoditi itu bisa bisa 2-3 bulan begitu. Mm-mm. Oke. Sebentar ya, ini kolom komennya banyak yang ajaib-ajaib. Komennya Septian Adi Pranata, kalau nggak mau ikut IG Live-nya nggak apa-apa ya. Dari tadi komentarnya kayaknya udah yang paling ngerti ngelola dana berapa triliun ya, Septian Adi. Kalau udah punya barang ya udah nggak apa-apa. Oke, saya maksudnya adakan Instagram Live ini adalah untuk edukasi. Kalau kamu tidak merasa teredukasi dengan Instagram Live ini, you are free to do anything else besides joining this Instagram Live. Oke, saya cuma mau positive vibes here ya teman-teman. Terima kasih. Maaf ya Pak, soalnya kalau komen negatif ini nggak di-address, bakalan ada herding behavior. Sama kayak di saham. Herding behavior itu terjadi. So I have to address this. Unless it Ya. will continue like that and then other people will copy the comments in the same tone, like negative ones. Iya, iya, nggak apa-apa, Bu. Saya ikuti Iya, yang punya acara aja. iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi saya komennya nggak saya off ya, teman-teman. Cause I wanna hear from you too. Kayak komentar kalian ada pertanyaan apa, boleh di kolom question, boleh juga di kolom komen. Ini forum gratis ya, no one is asking you to join this. If you don't want, nggak apa-apa daripada berat-beratin komen gitu. Iya, bener. Makanya saya bilang kelola dana berapa gitu. Iya sih, oke bagus lah udah masuk dari Desember, good for you. Cuan good for you. Di sini kita nggak ada pom-pom sama sekali ya, no, nggak ada. Kita ngomongin sentimen global. Karena setiap orang knowledge-nya tuh beda. Teman-teman di Instagram saya tuh knowledge-nya beda. Ada yang benar-benar belum ngerti hubungan kasualitasnya, ada yang udah benar-benar paham, very smart. Dan saya mau mengakomodasi semuanya. Oke, thank you. Emak-emak komplek yang galak keluar ya teman-teman. Oke lanjut Pak Rudi, jadi Ya, kemungkinan besar sentimen komoditas ini masih bisa kita akan lihat 2 sampai 3 bulan ke depan ya Pak ya. ya mungkin kalau boleh saya tambahkan, Mm-mm. laporan keuangan yang bagus, ini kan laporan keuangan yang 2021. Nah, orang tadinya pikir 2022 ini sudah agak slow nih, karena harga komoditas sudah harusnya mulai Mm-mm. turun. Ternyata kan malah makin tinggi. Jadi nanti laba bersih daripada sektor ini Q1, Q2 mungkin juga akan luar biasa sekali. Nah, Mm-mm. jadi itu menjadi sentimen positif lanjutan. Kemudian kalau dia umumkan laporan keuangannya katakan bulan Maret dengan laba yang jumbo, most likely bulan April bisa bagi dividen besar juga. Nah, jadi itu Oke. mungkin masih akan terus bertahan di sektor komoditas maupun sektor bahan baku gitu. Kalau di bursa sekarang nggak ada mining lagi, nggak ada mining, nggak ada pertanian. Dia sekarang namanya bahan baku. Barang baku itu berarti kayak logam, kelapa sawit. Nah, itu semua masuk ke situ. Seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya untuk view kita sampai jangka menengah ya masih sangat bullish banget ya Pak untuk IHSG Pak. Nah, ini ya namanya investasi saham kan, itu semua ada cycle-cyclenya ya. Ada Mm-mm. cycle, ada situation. Kalau saham digital harganya naik 100-200%, PE ratio-nya sudah tidak ada yang bisa justify. 50 Mm-mm. kali, 80 kali, 100 kali. Nah, tapi Mm-mm. saham-saham komoditas, saham-saham energi, karena selama beberapa tahun terakhir ini cuma tiarap di tempat, waktu dia sudah naik tinggi itu PE ratio-nya masih di bawah 10 kali. Ya, jadi apakah bisa umurnya lebih lama dari digital ataupun teknologi? Mungkin dia bisa umurnya agak lama, Bu, karena dia punya valuation masih murah. Beda sama digital. Digital ada yang bahkan tidak untung.
Ya, jadi harganya sudah naik tinggi. Sementara kalau yang perusahaan-perusahaan yang energi dan komoditas, labanya naik tinggi, PE ratio-nya harga saham yang tinggi, PE ratio-nya masih di bawah 10 kali. Nah, itu menurut Oke. saya mungkin bisa membuat dia punya rally bisa bertahan lumayan gitu. Oke, jadi justified gitu ya Pak atas kenaikan harganya kayak gitu ya Pak. Mungkin untuk rally-nya bisa nafasnya lebih panjang begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Ya, tapi ya tidak ada yang Mm-mm. terus-menerus naik. Suatu saat juga akan turun sih. Gitu. Oke, jangan terlena juga berarti nih kata Pak Rudi. Pak, tadi teman-teman nanya nih setelah eh, sektor komoditas seperti ini rally, biasanya efek rentetannya tuh ke sektor apa nih? Teman-teman sukanya bahas sektor-sektor. Boleh minta view dari Pak Rudi? Oke, tadi saya juga sempat lihat komen ya, ada yang bilang properti, ada yang bilang apa. Sebenarnya properti itu diuntungkan dari suku bunga yang rendah. Suku bunga kita sudah rendah selama 2 tahun, tapi properti kan masih tiarap di tempat. Ya karena orang mungkin masih belum berani beli gitu. Nah, Mm-mm. jadi dengan bunga yang menurut saya kalaupun naik 1 kali 2 kali masih tetap rendah. Kemudian kalau misalkan ekonominya sudah pelan-pelan balik ke normal, orang sudah nggak takut lagi Delta, Omikron dan seterusnya. Mudah-mudahan yang properti itu bisa mengejar. Ya. Nah kalau yang konsumen, yang ini common knowledge lah ya. Kalau sekarang Mm-mm. harga harga komoditasnya tinggi, berarti kan biaya biaya produksi meningkat. Mereka belum Mm-mm. tentu bisa pass on harganya ke klien, jadi mereka marginnya mungkin bisa agak tertekan. Jadi kalau untuk sektor setelah ini, menurut saya masih cukup sulit karena yang sudah kelihatan bagus laporan keuangannya baru energi dan komoditas. Kalau sektor konsumen, eh, dia tadinya sudah mulai mau pulih, tapi karena ada kenaikan harga komoditas, bisa saja dia punya laba bersih tidak sebagus yang diekspektasi orang untuk 2002 ini, 2022 ini. Oke. Ini ada yang khawatir juga nih Pak. Saya rasa menarik juga kalau kita bahas ya dari Lukman Yuwono. Pak, apakah naiknya saham-saham sektor komoditas ini hanyalah fenomena bubble yang tidak bisa bertahan lama? Oke, jadi biaya produksi batu bara, saya pernah baca di satu artikel itu ya, seperti, seperti Bumi Resources ya, Mm-mm. itu cap cost-nya artinya untuk produksi batu baranya itu 30 sampai 40 dolar. Nah, Hmm. harga 80 dolar saja Bapak Ibu, mana ada bisnis yang untung 100%. Kita modal 40, jual 80 kan. Sekarang harganya 400, 10 kali lipat gitu. Jadi ini kayak masa panen bonanzanya sektor komoditas. Oke lah, katakan harganya turun setelah katakan sudah gencatan senjata ini itu. Turun ke 100 dolar pun buminya masih untung banyak. Kenapa? Karena dia produksi cuma 30-40. Nah, kenapa dia punya harga tiarap di bawah, nggak cuma bumi ya, tapi juga sektor batu bara yang lain. Karena dulu ada isu ESG. Jadi yang bisa menghambat yang komoditas ini sebetulnya bukan perusahaannya nggak untung, tapi ke ESG. Jadi kalau kita ikutin kan OJK sudah mengeluarkan namanya taksonomi green. Taksonomi green Mm-mm. itu dia kayak nanti menjadi acuan. Misalnya kalau Bapak Ibu punya pabrik, pabriknya itu pakai bensin sekian, pakai ini sekian, pakai batu bara sekian. Jadi Anda punya emisi itu adalah sekian. Nah, kalau misalkan emisi Anda di atas standar, itu Anda harus bayar pajak karbon. Kalau emisinya di Hmm. bawah standar, itu ibaratnya ada kredit karbon. Nah, batu bara, kelapa sawit, itu sektor yang kemungkinan akan bayar pajak karbonnya besar. Ya, jadi itu ibaratnya Hmm. carbon tax. Gitu. Nah, itu dari sisi karbon. Terus yang kedua dari sisi ESG. ESG itu menyebabkan sebagian investor asing yang mereka punya prinsip adalah nggak boleh masuk saham yang nggak bersih, nggak yang maksudnya tidak berbasiskan hijau. Itu mau saham Adaro, saham United Tractor, PTBA untung 10 kali lipat pun, mereka tetap nggak bisa masuk karena dia bukan sektor yang energi terbarukan. Nah itu juga Mm-mm. akan menghambat. Ya. Di 2021 waktu harga komoditas tinggi, tapi harga sektor energi itu nggak tinggi, salah satunya karena itu investor asing nggak bisa masuk. Nah sekarang karena ada konflik Ukraina-Rusia, ibaratnya cari aman dulu deh, hajar dulu ke komoditas gitu, karena sekarang kan temanya ke situ. Jadi yang ESG maupun yang tidak ESG bisa masuk ke situ. Tapi kalau nanti kondisi sudah mulai kembali normal dan semakin banyak perusahaan yang menggunakan konsep ESG,
kenaikan di sektor komoditas sama energi itu bisa agak terhambat. Karena ibaratnya itu perusahaan bagus, saya nggak ada yang bilang jelek. Tapi kalau saya beli saham itu, saya langgar aturan. Atau kalau bank kasih kredit ke situ, banknya dia bilang kurang hijau. Nanti walaupun dia perbankan, tapi juga ibaratnya dibilang tidak masuk ESG. Ya, jadi memang hambatan daripada sektor batu bara, energi yang lain yang tidak terbarukan adalah di hijau itu, ESG itu. Oke, jadi kita ini bahas nih ya teman-teman apa risikonya dan juga peluangnya ya, balance ya. Oke. Kemudian Pak, kalau ada yang nanya soal produk panin, Pak Rudi berkenan menjawab apa nanti di belakang apa gimana? Ya, tidak apa-apa sih. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan. Ya, Eh, kalau eh, memang lagi oke, saya bilang oke. Lagi kurang oke, saya juga bilang kurang oke, nggak apa-apa. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Olive Latte, itu pas juga sama pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak, terkait dengan inflasi. Apakah krisis Rusia Ukraina ini ujung-ujungnya kan kita tahu tadi Bapak juga bilang sebutin akan memicu inflasi dan akhirnya tuh menghambat prospek pemulihan ekonomi global, Pak. Maksudnya dari tadinya kita kayak expect inflasi memang akan lebih tinggi, tapi karena pemulihan ekonomi gitu, Pak, bukan gara-gara harga komoditas melambung tinggi gara-gara Rusia dan Ukraina kayak gitu. Terus kayak gimana sih Pak? Apakah kita tetap perlu waspada Pak dalam artian oke deh dalam jangka pendek kita boleh nih menikmati kenaikan harga-harga saham komoditas dan energi. Tapi ya ke depannya harus hati-hati juga gitu karena ujung-ujungnya kita juga yang susah gitu Pak kalau harga barang-barang naik semuanya. Ya, jadi inflasi kan ada dua macam. Ada cost push, ada demand pull. Ya, kalau cost push itu artinya inflasi karena kenaikan harga barang. Kalau demand Mm-mm, pull itu artinya inflasi karena banyak yang beli gitu. Sekarang mm-mm, campur aduk jadi satu ya karena waktu tadinya dikunci di rumah WFH, sekarang orang mulai kembali normal. Jadi ada demand pull. Nah, cost push ada, tidak banyak. Tapi setelah konflik Ukraina Rusia ini tiba-tiba jadi tinggi lagi. Kenapa? Karena ya saya juga lihat postingan Ibu Alin, banyak Rusia itu kan penghasil gas alam, penghasil batu bara, penghasil gandum, banyaklah produk-produknya gitu kan. Nah, mm-mm. mereka bukan mereka sih. Jadi pelaku bisnis itu khawatir kalau sekarang saya tidak bisa beli produknya Rusia atau saya mau beli tapi takut saya nanti kena sanksi. Cari gantinya kemana gitu. Ya. Nah, itu menyebabkan supply disruption, ya, gangguan rantai pasokan. Nah, uh, itu ya jadi problem, Bu. Jadi terpaksa kalau saya tetap mau produksi, saya harus beli barang dengan harga lebih tinggi dan itu menyebabkan biaya produksi meningkat gitu kan. Nah, kalau sebagai pengusaha kadang-kadang udahlah, saya ibaratnya dulu untung 50, nggak apa-apa deh untungnya saya kurangin. Saya jualnya harganya sama, untung saya kurangin. Tapi kan itu ada batasnya juga gitu. Ya, jadi memang kalau inflasi tinggi itu akan membuat pemulihan ekonominya jadi lebih lambat. Ya. Jadi itu memang problem sih. Tapi apakah akan membuat terus kita jadi nggak pulih? Ya mungkin nggak juga gitu. Mm. Mungkin lebih lambat aja seperti itu. Oke, lebih lambat aja ya. Nah, Ya, kemudian apa nih Pak dari sisi Pak Rudi kan sebagai pengelola aset yang begitu besar untuk produk reksadana, rule of thumb yang bisa jadi pegangan pelaku pasar ini terkait dengan risiko dan peluang situasi kayak gini tuh apa Pak? oke. Kalau orang kelola dana kan mungkin ada stylenya ya. Ada stylenya yang mengikuti indeks. Jadi contoh kita punya produk IDX 30. IDX 30 itu dia mencoba mengikuti indeks IDX 30. Jadi IDX 30 ada saham apa, dia ikut. Saham ini bobotnya berapa, dia juga sama. Karena aturannya harus begitu. Nah, kemudian Mm-mm, ada reksadana yang dikelola secara aktif. Artinya dia mm-mm, memilih saham-saham, kemudian bobotnya bisa aja berbeda total dengan indeks, sehingga kadang-kadang ketemu indeksnya naik, kita naik lebih tinggi, atau sebaliknya, indeksnya naik, kitanya turun gitu. Nah, pada saat indeksnya naik, kitanya turun, itulah kadang-kadang mungkin teman-teman keluhkan. Kenapa kok performanya kurang bagus gitu ya. Nah, waktu 2020 dan 2021 lagi booming kesehatan dan digital atau teknologi, itu terus terang reksadana kami yang menggunakan value investing itu mau masuk tapi bertentangan dengan prinsip. Karena kami agak susah justify mau beli saham yang
PE ratio-nya sudah 50 kali, 80 kali, 90 kali, 100 kali, atau book value-nya sudah 20 kali, 30 kali. Jadi pada waktu itu beberapa reksadana kami yang dikelola secara aktif, kami nggak masuk. Kenapa? Karena kalau kami value investing, beli saham PE 80 kali, tidak make sense gitu. Nah, jadi kami tetap setia sama yang menurut kami ada. Nah, kalau 2022 ini temanya ke komoditas. Apakah kami ikut? Kebetulan saham-saham komoditas itu PE ratio-nya tidak gila-gilaan seperti digital. Artinya perusahaannya memang sudah beberapa tahun ini harga sahamnya juga nggak naik, dan PE ratio-nya saya lihat masih bisa justifikasi di bawah 10 kali seperti itu. Nah, jadi untuk 2022 ini sektor energi dan sektor bahan baku itu bobot di reksadana kami yang aktif, bobotnya kami terbesar. Ya, jadi kami coba untuk mendapatkan ikuti tren. Nah, tapi tren yang kami ikut ini bukan digital yang valuasinya kami nggak bisa justify. Nah, kalau yang ini kami bisa justify valuasinya, sehingga kami mungkin masuk dan bobotnya lebih besar dibandingkan bobot dalam indeks. Jadi kalau dalam indeks itu IHSG maksud saya ya, energi dan komoditas itu mungkin sekitar 7-10%. Nah, kalau di beberapa reksadana kami bobotnya sudah lebih dari 10%. Berapa Pak kalau boleh tahu? Macam-macam Bu, kan ada yang kan kami ada sekitar 5-6 yang aktif. Ada yang belasan, ada juga yang sampai 20-an% Bu, bobot dia di sektor tersebut gitu. Ya. Oke. Tuh teman-teman ya, sebagai gambaran kalau buat kita, kami para netizen bisa juga nggak Pak portonya diatur kayak gitu Pak? Melebihi bobot IHSG ngikutin juga nih Pak, berarti di atas 10%-an gitu Pak. Atau kalau retail bisa lebih agresif justru Pak, gimana nih Pak? Ya, kalau retail itu gini Bu, kalau Anda kelola dana publik, kelola dana masyarakat, atau kerja di institusi dan dana pensiun atau asuransi, biasanya memang harus diversifikasi. Ya. Diversifikasi itu biasanya kami lihat misalnya indeks acuannya IDX 30. IDX 30 keuangannya 50%. Energinya misalnya 10%, consumer goods 10%, dan seterusnya gitu. Nah, kami membuat portfolio yang bisa lebih berat dari dia, bisa juga lebih ringan gitu. Ya. Nah, itu cara kerja daripada investor institusi. Tapi kalau investor perorangan biasanya kan saham per saham. Ya, jarang kan saham sampai 20-30. Dan kalau punya 20-30 biasanya 19-nya nyangkut. Jadi saya beli yang baru terus, tambah banyak gitu. Nah, Kok sementara tahu Pak? kalau di corporate enggak begitu. Corporate tuh dia sudah set. Dia misalnya tugaskan 5 analis, satu analis analisa 10 saham gitu. Nah, dari 10 saham itu nanti mereka baru bikin bobotnya. Jadi kalau mau tiru sih silakan saja. Tapi kan kalau investor perorangan lihatnya, Pak saya kembali beli 1.000, sekarang harganya 1.300, saya profit taking. Nah, kalau di institusi enggak. Kita selalu bandingkan bobot kita sama bobot indeks acuan bagaimana. Terus performance kita bandingkan performance indeks acuan bagaimana gitu. Nah, jadi cara kerjanya agak berbeda. Kalau mau ditiru ya silakan. Atau suatu saat misalnya Anda mau berkarir kelola dana masyarakat, Anda harus sering memantau. Satu indeks itu bobot saham sektor ini berapa. Terus kalau saya susun portfolio supaya saya bisa lebih bagus dari dia, itu harus berapa persen gitu. Jarang dia di dua saham gitu sih. Pak Rudi, tadi kan Bapak juga udah sebutin proyeksi kelihatan di kinerja laba bersih yang meningkat di saham-saham energi dan juga komoditas ini akan kelihatan di kuartal 1, kuartal 2. Kalau kita sebaiknya kayak gimana nih Pak saran Bapak? Untuk saat ini kita udah masuk duluan aja atau gimana Pak? Kalau buat yang retail-retail lucu-lucu nih Pak. Oke, sekali lagi ya kan saya terus terang di Panin Asset Management juga bukan tim pengelola dana. Saya cuma sering ngobrol aja dengan direktur investasinya, berbagi aja. Jadi kalau kita ikutin kayak Pak Lo Keng Hong kan bilang, oh PE di bawah 10 kali gitu kan. Nah, kalau PE sudah jauh di atas itu kan berarti harganya mungkin sudah wajar atau sudah mahal. Nah, terus yang kedua, dia windfall profit ya. Windfall profit itu artinya apa? Artinya labanya luar biasa tinggi. Tapi mungkin cuma terjadi kali ini aja, nggak terus-terusan ada gitu, karena harganya sekian gitu kan. Kalau nanti misalnya harganya turun, apakah PE ratio-nya masih sama? Nah,
Itu yang harus diperhatikan sih. Jadi kalau misalkan mau masuk ya kita coba carilah PE ratio-nya itu yang masih kalau bisa di bawah 10 kali. Dan kita lihat juga PE ratio itu dihitung dengan harga komoditas yang sekarang atau yang kalau sudah normal. Misalnya kalau harga batu baranya misalnya tadi dengan harga $200 dia PE 10 kali. Misalnya kalau harga batu baranya jadi 100, berarti PE dia normalnya 20 kali. Kita lihat sekarang 10 kali karena pakai harga yang lagi tinggi. Nanti kalau harganya sudah kembali ke 100, berarti kan saya punya PE kira-kira turun setengah. Jadi earning saya akan lebih rendah lagi gitu. Ya, jadi jangan terlena juga dengan earning ratio PE yang terlalu rendah. Bisa aja cuma kebetulan sekarang aja pas labanya lagi besar. Kalau misalnya 2-3 bulan lagi harganya turun, labanya bisa turun jauh juga gitu. Ya. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Sama kalau dari sisi momentum sih ya, ini kan dekat-dekat pembagian dividen. Bank BRI bilang mau bagi dividen, harganya loncat, walaupun habis itu turun lagi gitu kan. Nah, perusahaan batu bara yang labanya begitu besar, bisa saja mereka nanti bagian dividen lebih dari 1 kali. Karena kan mereka untungnya banyak tuh, mau dikemanain juga. Sekarang kalau bagi dividen kan juga nggak kena pajak. Jadi bisa aja mereka kalau nggak baginya besar, baginya bisa lebih dari sekali tahun ini. Nah, itu bisa menjadi sentimen positif. Nah, kalau ditanya apakah harus beli sekarang apa tidak, ya mungkin kita lihat lagi fundamentalnya, teknikalnya. Bisa juga kalau misalnya ada event dengan sekuritas yang memberikan analisis buy sell, kita bisa pelajarin sih. Oke. Nah, Pak, ini soal makro nih Pak, pertanyaan dari Al Irfan. Apakah kenaikan suku bunga US nanti bakal menurunkan harga-harga saham di IDX, utamanya saham komoditi juga? kalau kenaikan suku bunga US, yang orang lihat itu sekarang kecepatannya. Kecepatan yang tidak membuat koreksi di harga obligasi, itu adalah 3 kali sampai 4 kali tahun ini. Dan setiap kali kenaikan 0,25. Kalau misalnya dia naiknya lebih dari 3 kali, lebih dari 4 kali, atau dia naiknya 3 kali tapi sekali naik 0,5%, itu akan menyebabkan gejolak pada harga obligasi. Bagaimana dengan harga saham? Harga saham paling cuma gejolak 3 hari. Habis itu dia sudah lihat sentimen yang lain. Jadi kalau dia naiknya 0,25, 3 sampai 4 kali, hampir tidak ada efek ke harga saham maupun harga obligasi. Tapi kalau dia naik dengan kecepatan yang lebih tinggi, 0,5% atau naiknya lebih dari 3-4 kali, atau dia bilang saya akan naikkan 5 kali, baru ngomong gitu aja, nah itu akan jadi sentimen negatif. Tapi ke saham biasanya tidak lebih dari 1 minggu ya. Oke, nah bisa buat jadi pegangan ya. Saya mau apresiasi dulu nih Sobat Cuan ya, ada 500 orang yang menyaksikan ini meskipun bahasannya berat tapi tetap bertahan luar biasa. Saya doain semuanya makin pinter-pinter cari cuan ya. Oke Pak, aset-aset apa sih Pak yang bisa dilirik saat kondisi global seperti saat ini? Kita udah ngomongin saham nih, energi dan komoditas. Aset-aset yang lain Pak di luar ekuitas? Obligasi pemerintah kalau misalnya yield-nya ya. Jadi kan kalau di cnbc.com Indonesia kan itu ada harga saham, ada bond yield, ada harga emas, harga batu bara gitu kan. Nah, kalau bond yield-nya yang Indonesia 10 tahun mendekati 6,8 atau 7%, itu apa namanya? Menurut saya sudah murah. Itu kayak kamu dapat IHSG di harga 5.000 gitu. Jadi kalau misalnya obligasi pemerintahnya sudah mendekati 7%, itu kayak IHSG-nya 5.000 gitu. Cara-bacanya kebalik ya. Kalau misalnya yield-nya 5%, itu kayak IHSG 8.000 gitu. Tapi kalau yield-nya 7%, kayak IHSG 5.000. Jadi semakin tinggi yield-nya, berarti kamu dapat imbal hasil yang semakin tinggi dari obligasi pemerintah. Yang wajar itu tahun ini itu 6,3 sampai 6,8. Kalau kamu bisa lihat angkanya 7, beli FR yang jangka panjang, itu menurut saya boleh. Karena nanti kalau dia rebound, kamu diuntungkan. Nah, kalau misalkan tidak mau ada resiko, tidak mau ada gejolak atau apa, cari perusahaan yang ada nyaman, beli obligasi corporate-nya. Atau beli reksadana fixed income yang ada corporate bond-nya. Gitu. Nah, tapi perusahaan-perusahaan corporate-nya Anda nyaman dengan itu. Berarti reksadana yang kemungkinan besar prospektus apa nih Pak? Prospektif bukan prospektus, emangnya mau IPO? Prospektif Pak. Ya kalau misalkan yang tidak menyukai resiko fluktuasi harga,
Anda bisa cari reksadana fixed income yang lebih banyak corporate bonds-nya. Tapi kalau misalkan Anda tidak suka saham, mau masuk obligasi pemerintah takut harga turun, timingnya yang diatur. Jadi Anda beli ketika yield-nya mendekati 7%, atau kalau bisa di atas 7. Nah, jadi kalau misalkan kita beli pada harga tersebut, biasanya ya pegang setahun 2 tahun itu cukup bagus kok. Karena itu kayak kita beli IHSG di harga 5.000. Jadi kalau Oke. dari obligasi pemerintah itu bukan di jenisnya apa yang bagus, tapi timingnya. Kalau beli obligasi korporasi selama 2-3 tahun biasanya tidak begitu berdampak terhadap eh, ada apa-apa dia kecil efeknya begitu. Oke. Pak, ini saya salah lihat apa gimana, tapi boleh saya mau konfirmasi. Kayaknya performa reksadana yang syariah sahamnya malah lebih bagus ya Pak ya daripada yang konvensional ya dipanin Pak, kalau dipanin. Kalau indeks saham syariah Indonesia, Mm-mm, karena dia tuh pertama nggak boleh ada bank. Jadi kan bank nggak syariah gitu kan. Nah, karena mm-mm. nggak ada bank syariah, jadi dia bobot di infrastruktur, bobot di komoditas, di energi itu lebih besar. Kebetulan tahun 2021 ada IPO Mitratel. Jadi sektor infrastruktur telekomunikasi itu cukup terangkat harganya. Nah, walaupun 2022 ini begitu Mitratelnya selesai, itu agak nggak ada angin turun lagi. Nah, tapi sekarang kan lagi anginnya ke komoditas dan energi. Jadi dia agak terangkat di situ. Ya. Jadi Oke. perbankan baru bagus baru-baru ini kan. Kalau dulu-dulu kan kurang 2020 2021 kan kurang bagus. Mm-mm, mm-mm. Oke. Saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom pertanyaan ataupun juga di kolom komen ya teman-teman di Q&A. Hmm, ada pengaruhnya nggak sih nih Pak dari Hes Bejo? Harga minyak bumi kan naik, apakah mempengaruhi sektor transportasi Pak? Kalau di Indonesia kan Pak Ahok sama jajaran di Pertamina masih mempertahankan Pertamax di 9.000. Mm-mm. Pertalite ya Pertalite Jakarta susah ya, tapi kan mungkin di pinggiran masih bisa dapat, masih harganya tetap. Jadi inflasi di transportasi itu belum tinggi. Itu saya lihat pemerintah mencoba menahan di situ. Tapi kan tetap ada batasnya. Kalau Mm-mm. harga minyak dunia sudah tinggi, dia terus-terusan begini, tinggal Pertamina kuat rugi sampai berapa. Kemudian kalau kayak minyak goreng, sekarang harga kelapa sawit tinggi, jual minyak keluar lebih untung, sama kayak batu bara gitu. Nah, pemerintah operasi pasar, dia tetapkan di harga murah gitu. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kalau misalnya ada selisih yang sangat jauh antara harga di dalam negeri dengan harga di luar negeri, itu orang-orang timbun, orang spekulasi, jadi dia barangnya jadi langka kayak gitu. Ya, saya lihat Pak Jokowi ini ya, kalau saya lihat ya, selain kinerja di bidang infrastruktur, yang paling hebat dari Pak Jokowi itu juga adalah mengendalikan inflasi. Sejak Pak Jokowi menjabat sampai sekarang, inflasi Indonesia itu 3% plus minus 1. Tidak pernah lewat gitu loh. Jadi selalu 3% plus minus 1. Nah, bisa nggak mempertahankan 3% plus minus 1 di tengah harga komoditas yang tinggi seperti sekarang? Mudah-mudahan bisa. Jadi Mudah-mudahan kalaupun bisa. kalaupun Harga misalnya ICP-nya udah jauh Pak dibanding apa asumsi makroekonomi APBN 2022 kan. Kita tulisnya kan $63 tuh Pak di APBN 2022 ya. ICP yang terakhir dirilis ESDM tuh kan 95 ya. Sebenarnya kan kalau brandnya malah udah di atas 110 Pak. ya itu harga Pertamax kan masih 9.000. Selama harga Pertamax masih 9.000, kalaupun inflasi kita naik masih kisaran 3,5%. Kalau nanti Pertamaxnya misalnya sudah naik Bu, ya mungkin inflasi kita bisa 4 gitu. Nah, jadi kalau Oke. saya patokan saya ya ini Bu, harga Pertamax saja. Nah, kalau misalnya anggaran pemerintah salah nih, dia asumsi 60 terus sekarang 90. Pemerintah punya dua pilihan. Pertamina, Mm-mm. saya kasih kamu duit ya, kamu tetap jaga harga Pertamax ya. Atau yang kedua, sorry Pertamina, uang saya sudah cukup, kamu naikin harga aja deh gitu. Nah, sampai hari ini kan pemerintah masih mencoba menjaga harga-harga komoditas yang penting. Jadi ya Oke. selama masih dijaga, saya bilang kalaupun inflasi kita tinggi 3,5% begitu.
Soalnya tadi ada yang khawatir Pak, ini kan Lebaran udah bentar lagi katanya bulan Mei Pak Lebaran saya lihat kalender ya. Gimana tuh Pak? Apakah eh, kita perlu waspada ini Pak inflasi terkait dengan Lebaran? Eh, Inflasi pada saat Lebaran itu inflasi demand pull ya. Jadi artinya yang beli banyak Mm-mm. sehingga harganya naik. Kalau misalkan terjadi inflasi pada bulan Lebaran ya tidak apa-apa. Menurut saya sih itu sehat-sehat aja lah. Ibaratnya pedagangnya sudah 2 tahun ini susah, kasih mereka nafas sedikit lah gitu kan. Nah, Kasih mereka cuan agak banyakan gitu ya. iya betul, Mudah-mudahan kita rezekinya juga banyakan ya, biar betul, bisa betul. bergerak roda ekonominya. Betul. Ya, karena inflasi kalau misalnya naik pada saat bulan Lebaran itu memang tinggi, tapi setelah itu turun. Ya, jadi itu inflasi yang sifatnya sesaat. Yang bisa bertahan lama itu harga minyak. Kalau harga minyak pertama sekarang 9.000, jadi 10.000, itu kan sudah 10%. Itu akan kena kemana-mana, kena ke transportasi, kena ke biaya produksi, kena kemana-mana. Nah itu akan berat. Gitu. Jadi kalau inflasi Lebaran saya lihat itu ibaratnya harga naik pun orang punya uang untuk spend. Tapi kalau inflasi tinggi karena harga bensin naik, keluar uangnya juga sayang-sayang gitu loh. Ibaratnya Oke. ada uang kok harga barang naik jadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Seperti itu. Mm-mm. Bener. Pak, untuk view sektor CPO tadi sempat dibahas sekilas sih Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga kausalitasnya nih Pak. Ya, kalau CPO itu kalau kita ingat-ingat kembali ya, di 2021 lalu kan katanya ESG. Ya, sektor CPO sama sektor batu bara itu kayak haram menurut syariah gitu kan. Kenapa? Karena Mm-mm. CPO dibilang pembalakan hutan, bikin binatang atau satwa liar jadi punah gitu. Batu bara dibilangnya kotor gitu. Nah sekarang karena ada supply disruption, semuanya tiba-tiba jadi susah gitu. Nah dalam jangka panjang ya katakan semuanya sudah kembali normal. Oke, Rusia Ukraina sudah selesai. Apapun itu hasilnya, tapi jangan sampai eskalasi. Kemudian COVID kita sudah ikut US, nggak usah pakai masker misalnya, kembali ke normal kan. Nah CPO itu kalau dalam jangka panjang itu sama kayak batu bara. Itu akan menjadi sektor yang dihindari oleh investor asing dan juga dikurangi bobot pinjamannya oleh perbankan. Kenapa? Karena kalau mereka memberikan pinjaman ke sektor tersebut, mereka jadi dicapnya tidak hijau. Apa yang terjadi dalam kondisi seperti ini? Kalau dalam jangka menengah panjang, ibaratnya saya yang punya pabrik kelapa sawit, punya kebun kelapa sawit. Saya malas untuk buka sawit baru. Nanti saya buka sawit baru, cari pinjaman bank susah. Eh, Terus mau jualan saham, saham saya nggak laku. Ya udahlah, sawit yang ada aja saya apa adanya gitu. Nah itu akan membuat produksi sawit itu menurun. Nah, karena produksi sawit menurun, ibaratnya supply-nya turun, demand-nya kan tetap sama. Jadi harga komoditas menurut saya akan bertahan tinggi. Gitu. Jadi kalaupun dia turun, tapi tidak turun sampai ke level yang dulu sampai orang teriak-teriak kebun sawitnya rugi. Jadi dia masih akan bertahan di level yang tinggi. Cuma ekspansinya jadi terbatas. Itu Hmm. problem CPO. Ya, itu yang perlu kita keep that in mind ya kalau terkait dengan sektor CPO. Pak, ada pertanyaan dari Stephen Vincent. Jika perang telah usai, apakah commodity price bisa turun ke semula, ke harga di masa pandemi ini jelang pemulihan, atau bakal terjadi equilibrium equilibrium baru, Pak, keseimbangan baru? Susah banget saya Ya, ngomongnya. waktu COVID pertama kali deh, 2020. Masih ingat waktu itu harga minyak sampai minus. Pernah kan COVID Mm-mm, harga Brent minus kan, ya kan? iya. Uh, Minus terus jadi berita seluruh dunia kan harga minyak sampai minus gitu. Berapa lama itu bertahan? Nggak ada 1 bulan, bahkan nggak ada 2 minggu. Nah, sama juga menurut saya. Kalau yang kemarin karena karena tidak ada demand, supply-nya banyak sehingga harganya jatuh. Sekarang sebaliknya, supply-nya berkurang sebagian besar, demand-nya orang panik gitu. Tapi menurut saya orang eventually akan menemukan solusinya. Ya. Karena begini, oke, Rusia tidak bisa ekspor batu baranya, tidak bisa ekspor apa sehingga terjadi kekosongan produksi. Tapi jangan lupa juga Rusia kan beli banyak juga dari China. Kalau sekarang Rusia dia nggak beli dari China, China juga mengurangi produksi kan. Jadi bisa saja minyak yang dibeli juga berkurang.
Jadi orang cuma melihat supply-nya berkurang, padahal pada saat yang sama demand-nya juga bisa berkurang gitu. Nah, belajar dari pengalaman yang lalu, ekstrim-ekstrim begitu biasanya nggak lama. Ya. Kalau semakin tinggi dia naik, semakin cepat juga dia jatuh. Nah, itu yang menurut saya harus diperhatikan. Jadi, kalau misalkan perang sudah selesai, atau mungkin belum selesai, mendekati selesai, sudah ibaratnya sudah mendekati akhir lah gitu. Ya bisa saja harga komoditas sudah segera menyesuaikan gitu. Nah, apakah akan Hmm. tercapai equilibrium yang baru? Iya. Kalau untuk batu bara dan untuk kelapa sawit, karena isu ESG, itu akan menyebabkan mereka kalau turun nggak bisa rendah-rendah sekali. Karena itu sektor yang dijauhi oleh investor asing dan perbankan di masa mendatang. Gitu. Oke, noted Pak. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Anthony Ferdinand, IHSG ada di sekitar all time high dengan sentimen Rusia, suku bunga, dan ada kemungkinan koreksi signifikan dalam waktu dekat. Gimana nih view-nya dari Pak Rudi? Ya, kalau koreksi di IHSG ya selalu mungkin ya. Dulu zaman waktu Antam dipom-pom oleh banyak pihak kan, jatuhnya juga cepat gitu kan. Nah, jadi saya kira saham manapun juga sama gitu. Nah, 2021 itu kan masa jayanya teknologi. 2020, 2021 kan sektor teknologi itu kayak jaya sekali kan. Tapi Mm-mm. 2022 teknologi malah sektor yang dijual semua orang kan. Alibaba, Mm-mm. Tencent, apa semua jatuh kan. Mana ada yang menduga waktu itu China bakal begitu ketat sama perusahaan teknologinya. Mana ada yang menduga harga saham Facebook bisa jatuh begitu dalam gitu ya. Nah, jadi menurut saya komoditi juga bisa bernasib yang sama. Nah, sekarang kan kalau di teknologi itu bertahan 1,5 tahun, 2020 dan sampai 2021 pertengahan gitu. Lumayan Kalau panjang ya Pak? nah itu 1,5 tahun ya, karena kan pandeminya 1,5 tahun. Saya sih Mm-mm. nggak yakin perangnya 1,5 tahun. Perangnya mungkin dalam 2-3 bulan sudah settle gitu. Jadi Mm-mm. menurut saya tren komoditas ya mungkin tahun ini aja. Tapi Oke. apakah 1 bulan selesai? Ya mungkin enggak. Tapi rasanya paling bisa 1 tahun. Kalau kan kita COVID kan 2 tahun. Perang sih rasanya enggak Mm-mm. sampai 2 tahun. Mudah-mudahan jangan sampai 2 tahun gitu. Jangan ya Pak ya. Nah, ya. Belum selesai COVID kita. Pak, ini mungkin pertanyaan yang sangat mewakili bukan seluruh ya, sebagian besar trader di pasar. Dayu Ara nanya, bagi yang ketinggalan sektor komoditi, apakah bisa mulai lirik properti and basic material, Pak, seperti semen? Nah, apakah sebenarnya kalau saat ini tuh untuk mereka yang belum punya saham komoditas tuh bisa dikatakan ketinggalan? Itu dulu, Pak. Dan kalau memang iya, apakah bisa lirik properti dan basic material, Pak? Oke. Kalau kita ngomong traders yang pakai technical, kadang-kadang kan bukan masalah mahal atau murah kan. Kalau sentimennya bilang buy ya kita buy aja kan. Terus pada saat sell kita sell kan. Jadi kalau Anda yang menggunakan technical, menurut saya ya silakan-silakan saja gitu. Tapi kalau misalnya Anda yang berbasis fundamental itu case by case. Kalau semen ya, semen itu kan dia diuntungkan dari kebijakan pemerintah. Di mana kalau PLN beli batu bara dipatok harganya 70, semen dipatok harganya 90 gitu. Nah, Mm-mm. tapi namanya orang kan kadang-kadang ada serakahnya. Jual ke luar negeri dapat 400, jual ke dalam negeri dapat 90. Orang akan tidak tahan untuk melakukan smuggling atau jual keluar. Kok di depan mata untung 400 kok kenapa saya mesti jual dengan harga 90 gitu kan. Nah, jadi uh, itu akan lihat apakah perusahaan semennya bisa secure kontrak jangka panjang. Apakah pembayarannya bagus atau apa gitu. Jadi dia ibaratnya walaupun harga batu bara tinggi, dia tetap bisa dapatkan stoknya. Nah kalau PLN, perusahaan batu bara nggak berani. Begitu dia nggak supply ke PLN, PLN-nya teriak sedikit, itu satu yang kemarin terjadi kan semua perusahaan batu bara dilarang ekspor kan selama Dilarang sebulan. ekspor Nah, karena nggak tertib DMO ya, domestic ya market obligation ya. Kalau perusahaan betul. batubara harus memenuhi kewajiban untuk memastikan supply untuk PLN tuh aman ya. Lanjut 25%. Pak. Betul. Nah, tapi kalau Mm-mm. untuk semen kan nggak ada begituannya. Dia cuma patok di harga. Tapi kan pembelian tetap sesuai kontrak gitu. Nah, ibaratnya kalau yang PLN ada kewajiban 25%-nya, di semen nggak ada.
Apakah perusahaan semen itu bisa meyakinkan perusahaan batu bara untuk jual ke dia di harga 90, sementara dia punya opsi jual ke luar negeri, nggak usah 400 deh, 200, 300. Beda 1 kali lipat loh. Nah, itu juga menjadi challenge di sektor semen. Jadi kalau mereka tidak bisa handle produksinya dengan biaya produksi dengan baik, itu bisa menjadi sentimen negatif juga gitu. Ya, jadi untuk semen ya teman-teman berarti harus diperhatikan juga bahwa harga komoditas yang untuk digunakan oleh perusahaan semen ini produksi itu sekarang lagi mahal kayak gitu intinya. Oke, Pak, ada yang bertanya view-nya untuk daya beli konsumsi domestik saat ini. Ya saat ini sektor konsumsi itu ya lagi kurang dapat angin. Kenapa? Karena produsennya lagi dapat tekanan kenaikan harga. Dia akan pass on kepada konsumennya gitu. Tinggal berapa persen yang dia pass on. Nah, kita memang relatif sudah pulih lah, kecuali mungkin turis internasional. Kalau yang domestik saya lihat sudah mungkin 80-90% sudah mulai kembali ke posisi sebelumnya. Nah, dalam situasi seperti ini, tahu-tahu harga komoditas tinggi, harga bensin yang untuk Pertamax Plus tinggi gitu kan. Nah, itu juga akan menyebabkan tekanan ke situ. Jadi mereka punya laba bersih mungkin naik, tapi untuk naik tinggi kayaknya masih challenging gitu. Oke, Hmm. lucu juga nih teman-teman saya ya. Ci di screenshot katanya viewer all time high katanya. Iya, 513 nih sekarang, 514 jatuh. Screenshotin ya teman-teman sampai jatuh. Oke, Pak. Oh, tadi banyak banget Pak yang nanya view soal sektor-sektor. Kita selesaiin deh, nggak apa-apa ya Pak ya. Ada yang nanya banking Pak, dari tadi belum dijawab. Ayam-ayaman juga Pak. Banking dulu Pak. Oke, kalau Benarkah porsi banking, untuk banking dikurangin masuk ke komoditi? oke, banking itu 4 bank terbesar, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, itu kalau di IDX 30, 50%. Di LQ 45 mungkin 45 sampai 50%. Kalau di IHSG 40%. Nah, tadi kan saya jelaskan di awal, cara kerja investor institusi. Investor institusi itu selalu memperhatikan itu. Jadi kalau misalnya saya investor asing, wah ini Indonesia negara komoditas nih, diuntungkan dari situasi ini. Oke deh, saya investasi katakan 100 miliar ke Indonesia. Kalau saya lihat bobot saham perbankannya 40%, minimal saya harus punya 20%. Walaupun dia tidak berkaitan sama komoditas. Gitu. Kenapa? Karena Indonesia saham yang liquid, yang menguasai pasar itu perbankan 40%. Jadi saya punya uang itu saya harus masukin ya salah satu dari 4 saham itu, apakah BRI, BCA, BNI atau Bank Mandiri. Dan kadang-kadang nggak lihat valuasi, masuk aja. Kenapa? Karena saya indexing gitu ya. Nah, jadi itu perbankan besar itu diuntungkan dari situ karena bobotnya yang Jadi, dominan. oke, Ya, big 4 bank terbesar itu akan selalu punya tempat di hati big fund. Ya Pak ya, ya, berarti big betul. money. Iya, Ya, lanjut makanya Pak. kalau asing net buy banyak, padahal yang naik batu bara, kenapa yang net buy terbesar Bank BRI gitu? Ya karena dia punya bobot besar. Jadi orang masuk, nah kok ke BCA nggak banyak Pak? Ya mungkin dia lihat oh valuasi BCA udah mahal, BRI masih murah gitu. Jadi tetap masuk ke bank banyak, tapi misalnya BRI dapat lebih banyak daripada Bank BCA. Misalkan seperti itu. Ya. Nah itu untuk perbankan. Jadi walaupun dia tidak berkaitan dengan sektor komoditas, dia akan diuntungkan karena bobotnya yang besar. Nah, Oh, kemudian kalau tadi dibilang ayam-ayam gitu ya, kalau ayam di Indonesia itu Bapak Ibu, itu adalah sektor yang sangat dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan nih ya, peternak ayamnya teriak, Pak Jokowi ayam murah, terlalu murah, kami rugi semua. Nanti yang punya pertanian besar akan diperintahkan oleh kementerian itu akan bilang afkir ayamnya. dibakar Afkir itu ya Pak? maksudnya ya disembelih gitu kan supaya suplai ayamnya turun, harga ayamnya naik gitu. Nanti kalau harga ayamnya sudah mahal, yang pembelinya teriak Pak Jokowi harga ayam mahal kami susah gitu, harga telur mahal kami susah. Nanti Pak Jokowi nanti akan diperintahkan produksi ayam dinaikin gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu jadi perusahaan yang di situ, kalau kamu untung terlalu besar, kamu bisa suruh pemerintah untuk jadi pemerintah akan lihat loh, oh kamu untungnya banyak ya, kasih bantu masyarakat dikit lah turunin harga kamu gitu.
Jadi ibaratnya itu sektor yang dia punya produksi, dia punya supply, dia punya harga, itu pemerintah bisa kendalikan. Sehingga nggak bisa untung terlalu besar. Gitu. Karena kalau untung terlalu besar, Oke. nanti pemerintahnya akan bilang turunin harga lah. Karena kalau harga Mm-mm. jual kamu tinggi, rakyatnya susah gitu. Kamu jual terlalu murah, peternak yang lain teriak, udahlah after dikit lah, biar peternaknya juga hidup gitu. Nah itu seperti itu. Oke. Pak, saham kapal-kapalan nih seperti apa, Pak, di tengah harga komoditas dan energi yang menarik? Apakah kita maksudnya akan melihat kinerja dia cemerlang dan bagaimana juga posisinya di mata big money gitu, Pak, big fund gitu? Apakah ini adalah saham yang dilirik atau ini memang kita-kita aja nih, retail-retail aja yang demen gitu, Pak? Oke. Waktu COVID yang lalu, uh, sektor pelayaran itu jadi gudang. Ya, jadi waktu itu harga minyak begitu rendahnya, sehingga kalau orang jual itu rugi, akhirnya minyak yang ada itu dia simpan di kapal tanker. Jadi kapal-kapal tanker itu disewa buat naruh minyaknya gitu ya. Nah, makanya pada waktu COVID itu perusahaan perkapalan rata-rata pada untung. Saya nggak bilang satu dua perusahaan, saya bilang secara umum ya. Jadi kenapa? Mm-mm. Karena perusahaan minyak itu mereka jual minyak rugi. Ya udah simpanannya dulu deh gitu. Gudangnya udah full, taruh di kapal gitu. Jadi kapal-kapal itu jadi tempat penyimpanan minyak di tengah laut. Nah, Mm-mm. kemudian waktu 2021 demand-nya sudah mulai pulih, harga minyak sudah mulai normal. China-nya dia punya kebijakan beda sendiri. Kalau di pelabuhan ada satu orang kena COVID, pelabuhannya tutup 7 hari. Nah itu kan Waduh. menyebabkan kapalnya nyangkut kan. Ibaratnya kalau saya mau transport ke China, kalau nanti ada yang kena COVID, saya nggak tahu berapa hari sampai gitu. Karena di sananya tutup gitu kan. Nah itu menyebabkan biaya perkapalan meningkat karena kapalnya jadi di laut berhari-hari. Kemudian waktu itu sempat ada krisis batu bara. Ya di Eropa kan terlalu dingin, mereka rebutan batu bara kan. Itu juga menyebabkan harganya jadi tinggi gitu. Nah, kalau misalkan permasalahan bottleneck di pelabuhan dihilangkan, dalam artian gini, Hong Kong kan sudah mulai gini, dia sudah mulai bilang, udahlah, kita nggak bisa kebijakan COVID zero lagi nih, kita harus ikut kayak Singapura, ikut kayak apa, agak longgarin dikit. Dan kalau China longgarin dikit, maka kemungkinan sektor perkapalan untuk bisa dapat cuan gede itu sudah berkurang. Karena dulu mereka cuan Hmm. gede itu satu jadi tempat penyimpanan minyak, dua lagi susah cari kapal, makanya mereka bisa jual di harga tinggi. Nah, kenapa bisa susah cari kapal? Karena pelabuhannya ada yang ketat, ada yang longgar. Sekarang kalau pelabuhannya semua kembali normal, ya sudah, berarti kan kesempatan dia untuk dapat cuan banyak jadi kurang. Gitu. Kalau dibilang harga komoditas tinggi, mereka bisa cas mahal gitu. Itu sesaat aja, susah kayak gitu. Jadi Oh, itu view untuk sektor perkapalan secara umum. Nah kalau satu persatu perusahaan kita harus lihat dia punya GCG bagaimana. Misalnya laporan keuangannya terlambat atau apa gitu ya. Nah itu case by case. mm-mm. Tapi berarti upside-nya sudah mulai terbatas ya Pak, berarti untuk pelayaran dibanding sebelumnya dari Bapak yang tadi jelasin. Ya, kalau misalnya kebijakan COVID zero di China sudah mulai dilonggarkan, pelayaran harusnya kembali normal. Ya mungkin terganggu karena Ukraina dan Rusia. Tapi Mm-mm. di luar itu kan tidak kayak dulu, tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi kemungkinan kesempatan mereka dapat cuan yang sekali aja yang gede itu semakin kecil, kembali ke normal gitu. Oh, dapat cuan jackpotnya semakin kecil gitu ya peluangnya. Ya. Oke. Pak, ini untuk yang nanya perbankan digital, Pak Rudi tadi udah kasih tahu view-nya kayak gimana. Boleh nanti ditonton lagi di Instagram ini saya akan save dan di YouTube juga. Yang perbankan second liner nih yang belum Pak, apakah tadi kan kalau yang tadi yang Bapak jelasin perbankan yang eh, Big Four gitu Pak. Oh tadi saya juga ada nanya Bang Panin gitu ya. Kok nggak naik terus gitu kan misalnya. Iya, ini masih nyambung nggak sih Pak? Sebenarnya saya takut nanyain, maksudnya Bapak kan dari Panin Asset Management, yang Ya. ini kan ditanyain terkait dengan emiten gitu loh Pak. Ya. Nggak apa-apa sih ya kalau pemahaman saya untuk Grup Mm-mm. Panin ya sama seperti Bapak Ibu juga. Walaupun kerja di sini, akses saya ke owner juga nggak sebagus yang ini kok gitu. Nah jadi pada dasarnya itu saham yang under value ya. Kayak Pak Loking Hong lah beberapa kali kan dia juga kode. Ada saham untungnya sekian,
book value-nya bahkan di bawah 1 kali gitu kan. Nah, mungkin karena ada isu hukum, mungkin juga karena beberapa kali diisukan dia itu mau di akuisisi tapi nggak jadi, makanya sentimennya itu kurang ini, ibaratnya kurang ada dorongan positif. Jadi secara perusahaan kalau kita lihat perusahaannya untung terus setiap tahun, makanya dia punya modal terus menerus bertambah gitu kan. Nah, apa yang kira-kira bisa bikin dia bagus gitu ya, atau maksudnya harga sahamnya naik? Ya kalau misalnya isu kemarin ada yang mengakuisisi itu beneran terjadi, itu bisa saja menjadi suatu sentimen positif. Kemudian kalau dia diakuisisi, yang diuntungkan itu PNLF. Kenapa? Karena PNLF itu pemegang saham terbesarnya. Jadi ibaratnya kalau Panin Bank dijual, yang terima duitnya PNLF gitu. Nah kalau kita berkaca pada Bank Permata dijual ke Bangkok Bank, dulu Bank Danamon dijual ke Singapura, ke Jepang kalau nggak salah ya, MUFG atau apa ke Jepang. Nah itu book value-nya 2,5-2 sampai 3 kali. Nah, sekarang 1 kali book value-nya Bank Panin itu 1.600. 2 kali book value kan berarti 3.000. Jadi kalau misalnya kita ngikutin kayak harga Bank Permata dijual ke Bangkok Bank atau Bank Danamon kemarin dijual ke perusahaan investor Jepang, 2 kali book value saja itu potensinya tinggi sekali. Tapi kalau misalnya nggak ada aksi korporasi bagaimana? Nah itu yang susah karena memang Bank Panin entah kenapa sejak saya join sampai sekarang memang nggak pernah bagi dividen. Gitu. Jadi ibaratnya kalau bank kan kadang-kadang ada bagi dividen, sentimennya jadi bagus. Kalau Bank Panin ini dia somehow nggak ada kebijakan bagi dividen, jadi uangnya selalu direinvestasikan. Nah itu yang menyebabkan sentimen positif dari corporate action itu kurang. Oke, wah banyak banget yang tertarik nih Pak, analis juga tim riset CNBC Indonesia ikut nanya juga nih, boleh dilihat langsung nih Pak pertanyaannya. Pak Rudi pinter banget ya Cialin. Iya pasti pinter ya teman-teman. Namanya juga direktur ya di Panin Asset Management ya. Mengelola dana bareng-bareng dengan tim tadi itu. Semuanya itu 13 triliun Panin Asset Management ya teman-teman. Ya terima kasih Pak Rudi sudah menjelaskan dengan gampang dimengerti kata Sobat Cuan. Makasih. Nah ini Pak sebenarnya ini kan pertanyaan yang bisa dijawab pribadi. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan mau minta view dari Pak Rudi boleh ya Pak. Antisipasi seperti apa Pak yang harus kita siapkan? Apakah saatnya take profit dulu? Ini mungkin Sobat Cuan yang udah beli saham energi komoditas dari kapan tahu ya. Jadi statusnya udah cuan banyak banget nih. Mungkin cuannya membuat mata terbelalak kan. Jadi pasti harus hati-hati nggak? Tapi nanti kalau naik lagi gimana? Kayak gitu kan. Pertanyaan yang banyak menggelayuti benak Sobat Cuan. Mungkin Pak Rudi punya pandangan nih Pak seperti apa biar bisa menguraikan benang nggak kusut-kusut amat sih kan statusnya cuan ya. Jadi gini, yang namanya habis jual saham terus harga naik, saya kira itu pengalaman semua orang lah. Ya. Kadang-kadang sebelnya gitu, habis kita jual malah auto reject atas, gitu kan, itu yang bikin kesel kan. Iya. Jadi pertama-tama kita harus punya trading plan ya. Saya mungkin belajar dari banyak yang lain saja sih. Jadi misalkan kalau kita tetapkan untung 25% kita profit taking. Ya sudah, begitu hit 25% saatnya kita profit taking. Setelah profit taking dia masih naik lagi 50%, ya mungkin itu bukan rezekinya kita. Gitu. Nah, kalau begitu gimana caranya menetapkan profit taking yang mungkin saya nggak menyesal? Ya misalnya kalau kita beli PE-nya di bawah 10 kali. Kita baru lepas kalau misalkan dia punya profit 50%, 80%. Tapi kalau kita beli yang PE-nya di atas 10 kali, misalnya 20%, 15% saya sudah lepas. Jadi kita menetapkan target profit berdasarkan valuasi yang kita beli. Semakin murah valuasi yang kita beli, persentase profit taking-nya makin besar. Semakin tinggi PE ratio atau PBV ketika kita masuk, profit taking-nya juga jangan terlalu besar karena takutnya kita tunggu malah anjlok gitu kan. Nah, sama juga ada yang kalau untuk loss juga harus diantisipasi gitu. Jadi kalau misalnya loss sekian persen ya saatnya kita akan loss. Nah, kalau kita sudah menetapkan trading plan, kemudian kita ikuti, yang kedua itu cuma masalah mental. Harus legowo gitu. Harus tahu rasa puas. Sudah untung 20% kok, orang lain masih rugi kok. Kita sudah untung 20% sudah bagus. Kalau kita masih mikir, coba saya nggak jual ya, masih untung lagi 30. Ya, itu nggak ada puasnya gitu. Jadi harus tahu rasa puas gitu. Wah, bijaksana banget memang
Pak Rudi, Pak, ini pertanyaan terkait dengan produk Panin. Dijawab ya Pak, ini nasabahnya nih, Liana Lim. Pak Rudi, saya juga ikut reksadana Panin. Sebaiknya masuk reksadana apa Pak? Saya ikut reksadana saham. Masih merah Pak, mohon insight-nya. Nah, untuk orang yang masuk reksadana nih, view-nya berapa tahun sih Pak sebaiknya? Dan kalau untuk Bapak sendiri ngasih rekomendasi apa nih Pak untuk jenisnya? Ya, kami akui memang 3 sampai 5 tahun ini nggak bagus performance reksadana saham. Ya, bukannya menjelekkan ya, tapi di tempat kami kurang begitu bagus. Kami perhatikan teman-teman kompetitor, kebanyakan ya, tidak semua ya, juga kurang lebih sama. Nah, kenapa kalau di Panin ya? Kalau di Panin saya bisa jelaskan. Jadi 2020 waktu saham kesehatan lagi booming, kami nggak bisa justify valuationsnya, kami nggak masuk. 2021 Nggak digital lagi masuk booming, apa, nggak masuk akal berarti ya Pak, harganya naiknya ya ya Pak ya? kalau kami menggunakan value investing, masuk ke saham yang valuasinya PI-nya 50 kali, nggak bisa justify gitu loh. Jadi kami nggak masuk. 2021 digital kami juga nggak bisa masuk karena perusahaannya belum untung kok bisa begitu ya. Jadi itu menyebabkan ketika saham tersebut rally, punya kami ketinggalan. Nah, 2022 ini kami juga mulai ke komoditas kan lagi tren ya. Nah, kami mulai berani masuk. Kenapa? Karena valuasinya tidak seperti digital sama teknologi yang nggak masuk akal gitu. Jadi kami masuk. Kemudian kalau ekonomi sudah mulai pulih, mudah-mudahan harapan kami ya yang tadinya belum naik bisa menyusul. Itu penjelasan kenapa performanya kurang bagus dan apa yang sedang kami lakukan sekarang. Nah, kalau ditanya kira-kira apa yang bagus ya, menurut saya harus bisa dibagi sih, karena kami juga susah memprediksinya. Syariah saham di 5-6 tahun lalu jelek, sekarang bagus sekali. Reksadana yang lain yang sekian tahun lalu jelek sekarang bagus, atau yang sekian tahun lalu bagus sekarang jelek. Jadi kadang-kadang karena perbedaan strategi ada yang sudah naik, ada yang belum. Jadi kalau menurut saya bagi 3 aja, pilih 3 reksadana saham yang jenisnya berbeda, yang namanya berbeda. Kemudian juga kita perlu bagi ke reksadana campuran sama pendapatan tetap dan pasar uang. Jadi kita perlu tidak hanya di reksadana saham, ada juga di fixed income, ada juga di pasar uang. Pasar uang untuk standby kalau lagi turun, saya bisa beli di harga murah. Fixed income kita punya produk namanya pendapatan utama. Nah, dalam situasi gejolak begini dia tetap stabil. Nah, itu jadi kita perlu lakukan aset alokasi. Ini mungkin yang bisa saya sarankan. Oh, berarti Bu Liana Seperti itu, Lim Pak. jangan belinya cuma satu jenis aja Bu, jangan reksadana saham, apalagi kalau namanya satu aja gitu. Jadi intinya disesuaikan kayak gitu ya Bu, diatur alokasinya tadi kata Pak Rudi kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pak David Paulus tadi udah barusan dijelaskan sama Pak Rudi ya, kenapa alasannya. Jadi pas lagi orang di saham panen, saham farmasi sama saham teknologi, karena ngelola dana masyarakat yang begitu besar nih kan nggak bisa kayak ngelola dana sendiri ya Pak ya. Jadi harus ada pembenaran kenapa satu saham itu dibeli gitu. Nah, saham farmasi itu kan kita tahu Pak, yang bagus fundamentalnya kayak KLBF, gerakannya biasa aja Pak. Yang rugi Inaf, KF, malah kayak gitu Pak. Jadi tapi nggak bisa Pak, kalau reksadana nggak bisa masuk dia Pak. IRA kayak gitu nggak bisa masuk Pak gitu. Kemudian saham bank-bank teknologi atau saham teknologi kan masih belum cuan Pak sebenarnya, tapi harganya udah kemana-mana duluan gitu. Nah, tidak bertanggung jawab untuk mereka yang mengelola dana masyarakat kalau masukin ke saham seperti ini Pak. Kalau pas lagi anjlok kan, kalau kayak retail kan kita galau uang kita sendiri Pak, ya kan? Kalau pengelola dana uang orang Pak. Jadi itulah Pak. Seperti itu Pak, dan itu kan gajah ya Pak, nggak bisa masuk keluar masuk kayak kita retail Pak. Sekali jualan gitu Pak, nggak selesai 1 hari Pak kalau reksadana. Jadi misalnya dia nggak bisa masuk saham-saham volatil, nggak bisa Pak, karena keluarnya butuh waktu lama juga. Semoga bisa menjelaskan dengan bahasa ibu-ibu komplek ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Makasih Pak Rudi, mohon maaf tadi ya Pak untuk segala macam kekurangan selama IG Live ini. Terima kasih partisipasi aktif teman-teman. Tenang aja, IG Live-nya di save di Instagram Cici Alin maupun juga di YouTube Cici Alin. Terima kasih loh udah mau belajar malam-malam dari jam 9 sampai jam 10 lewat loh. Ya kan, pastinya ini akan bermanfaat ya untuk kita, investasi kita, masa depan kita, generasi selanjutnya juga. Amin, kalau kita teredukasi secara finansial tuh
anak cucu kita pasti akan ngerasain manfaatnya. Amin amin. Happy weekend teman-teman semua. Makasih Pak Rudianto yang baik. Terima kasih. Sehat selalu, banyak berkat Pak sekeluarga. Terima kasih, sama-sama. Oke, Terima terima kasih. kasih.